Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Pak Ustadz. Pokoknya ke Masjid As-Salam lewat Al-Makmur. Cakep. Ini bilang cakep cuman MC doang. Aduh, mudah-mudahan ayo. Masjid As-Salam lewat Al-Makmur. Cakep. Pokoknya yang bilang cakep mudah-mudahan makin cakep. Amin. Ke Masjid As-Salam lewat Al-Makmur. Cakep. Mampirnya di rumah Pak Oji. Cakep. Pokoknya yang jawab salam moga panjang umur. Amin. Tahun ini semua bisa berangkat haji. Amin. Udah daftar belum? Amin. Astagfirullah. Mudah-mudahan biidznillah wa bi'aunillah semua kita barokah. Amin. Amin. Semua kita menyambut datangnya bulan berkah Ramadan. Moga Allah berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Izin saya berdiri Bu MC. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bunda tangannya diangkat bilang amin. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Kenapa kita harus bilang amin ketika baca ayat doa? Itu diperintahkan, tidak ada salahnya. Allahu yarham Hadratus Syekh Haji Nur Ali, ketika ada ayat doa itu santri disuruh bilang amin. Mudah-mudahan yang tadi bilang amin ini doanya Nabi Musa. Kayaknya ada yang salah ya. Doanya Nabi Musa alaihi salam tertulis dalam Quran surah Toha. Surah apa bunda? Surah apa? Toha ayat 25, 26, 27, 28. You understand? Yes, I am. Udah yes saja ya. Ayat 25, 26, 27, 28 doanya Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya lapang. Amin. Amin. Urusan siswa-siswinya belajarnya mudah dan gampang. Kita berdoa semua kita hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur Bapak Ibu sebelum mati bisa ngelunasin. Kenapa utangnya kompak? Amin ya robbal alamin. Salam ta'zim dan hormat saya kepada yakni Bapak Kepala Sekolah PB Sudirman. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah, beserta ibu pengatur acara dan seluruh jamaah pengajian daripada komite sekolah SMAS Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Berbagi itu indah, komite sekolah sinergi berdaya untuk semua. Jamaah, Ya Pak Ustadz. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tambahin alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gimana kabarnya bunda, bapak? Alhamdulillah
luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, kalau begini luar biasanya, mudah-mudahan kita biasa di luar. Tapi biasa di luar dengan hal-hal yang positif. Ngapain? Salah satunya kita adalah silaturahim melalui majlis-majlis pengajiankah, silaturahimkah. Intinya kita duduk di masjid ini, niat yang pertama adalah li talibil ilm, untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim bikin kita sehat. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Amin apa Bu? Amin. Apa kata baginda Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, kuncinya sambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahim badan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji. Amin. Pulang haji baru, jangan ada yang mati. Kayak takut mati semua. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Selain kita bersyukur kepada Allah, salawat salam kita curahkan kepada Nabi yang kita cintai karena Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, Ya Pak Ustadz. masih semangat ini? Semangat insya Allah. Masih ingat kemarin bulan Rajab doa kita yang lagi rame orang baca apa tuh? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina. Itu mah doa makan Bunda. Baliknya. Ini ngikutin aja. Doa kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kalau di Indonesiain, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita minta sama Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, karena hanya orang yang minta berkah yang tambah terus kebaikannya. Sebabnya dikatakan barokah, al barokah hiya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah dan bertambahnya terus kebaikan, itu namanya berkah. Jamaah, ini saya mau tanya nih, mau hidup berkah apa banyak duit? Jawab, mau banyak duit apa berkah? Kalau disuruh pilih jangan dua-duanya terus, dua-duanya. Ayo, mau hidup berkah apa banyak duit? Ibu punya anak soleh dan soleha, apa anak yang duitnya banyak? Kalau sudah bicara soal barokah, itu tingkatan paling tertinggi dalam tujuan hidup kita. Orang banyak duit belum tentu berkah, tapi orang berkah bisa jadi banyak duit. Betul? Bu? Ya. Ibu, rumah gede, mewah,
di garasi rumah ada Pajero, ada Fortuner, ada teroris, ada terios. Oh, kita bilang ini orang berkah, belum tentu. Betul Pak, betul? Betul. Orang hebat bukan orang yang diukur lewat harta. Kehebatan manusia diukur dari gimana hidupnya dia, keberkahan apa yang dia raih saat dia meraihkan, memperoleh keberkahan dari Allah. Karena keberkahan yang disebut al-barakah ya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah dan bertambahnya terus kebaikan. Kebaikan itu akan terus bertambah. Kalau umurnya umur berkah, berarti makin panjang umurnya, makin tambah kebaikannya. Amin. Amin. Hartanya berkah, berarti makin banyak hartanya, makin senang bersedekah, makin senang berbagi. Dan ketika dia punya anak, anaknya barokah, makin tumbuh besar, makin soleh dan solehah. Amin. Amin. Dan saya yakin bunda, ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah, ini adalah mutiara intan berharga dalam hidup kita. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita di Sudirman tambah berkah ilmunya. Amin. Berkah ilmunya. Anaknya sekolah, bundanya silaturahim dalam pengajian rutinnya. Masya Allah, kana wa lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Silaturahim penuh dengan manfaat, sinergi, berdaya, bermanfaat untuk semua. Bu. Ya Pak Ustadz. Ibu. Ya Pak Ustadz. Masih semangat ini? Masih. Roman-romananya udah mulai ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak ada yang bilang cakep ini. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Cakep. Kayaknya ceramahnya udah ya lebih cepat, lebih bagus. Amin. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. Mudah-mudahan masih semangat nih. Amin. Amin. Orang yang paling beruntung adalah mereka yang mendapat keberkahan sebelum datang bulan yang penuh berkah, Ramadan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang disucikan oleh Allah sebelum datang bulan yang suci, Ramadan. Kemarin di bulan Rajab kita berdoa, moga Allah berkahi kita. Bahkan kata Rasulullah, pesannya dalam sabdanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Beliau berpesan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anibu ila rabbikum fastaghfiruh min zunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa rajabun. Ibu, ya. Kalau kemarin di bulan Rajab itu disebutnya kata Rasulullah Rajab, syahrullah, bulannya Allah. Sekarang Sya'ban, syahri. Sya'ban itu bulanku kata Nabi, syahrun Nabi. Dan besok Ramadan, syahrul ummati, bulan umat baginda Nabi. Di bulan Rajab, bulannya Allah, kita diperintahkan kata Rasulullah, anibu ila rabbikum, banyak-banyak bertaubat, fastaghfiruh min zunubikum, kita disuruh banyak beristighfar, akui dosa-dosa kita, wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Kita di bulan haram, bulan Rajab yang lalu, disuruh banyak jauhi maksiat. Karena itu bulannya Allah, maka di bulan haram, yang salah satunya bulan Rajab, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang terpisah bulan Rajab. Orang kalau tahu hebatnya syahrullah, bulannya Allah, ditinggalin bulan Rajab aja dia sedih, Bapak Ibu sekalian. Jamaah. Ya Pak Ustadz. Jamaah. Ya Pak Ustadz. Sekarang kita udah bulan Sya'ban, udah bulan Rasul. Ini bulan Nabi, kita disuruh banyakin sholawat. Kalau bulan Rajab kita suruh banyak istighfar, akui dosa. Bahwa kita intinya pendosa ya Bu. Bu. Ya Pak Ustadz. Ibu. Dosa kita banyak apa enggak? Banyak Pak Ustadz. Ketika ngakui dosa itu orang baik. Orang baik adalah orang yang mengakui bahwa dia belum baik. Kalau ada orang baik merasa baik, hakikatnya dia belum baik. Betul? Betul. Dosa kita banyak. Ibu mohon maaf, Aang Kunaifi datang kemari jangan dibilang ceramah, jangan dibilang tausiah. Yang pas itu saya datang kemari kita silaturahmi. Betul Pak? Betul? Berdiri sama rendah,
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita semua sama di mata Allah. Betul apa betul? Yang ceramah bukan berarti lebih mulia, yang gamisnya putih, pecinya putih bukan berarti orang paling bersih. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul. Ada yang bilang betul. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sebergan daripada yang dengerin. Betul? Wah, semua kita pendosa. Mudah-mudahan pulang dari sini semua kita diampuni dosa-dosa kita. Amin. Sebelum datang bulan yang penuh ampunan Ramadan, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Lalu siapa mereka yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan keridhaan, yang mendapatkan keberkahan, yang mendapatkan kesucian sebelum datang bulan yang suci Ramadan? Nih amalannya, kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama terkenal di Mesir, Al-Azhar, apa kata beliau? Orang pengen mendapatkan kesucian sebelum datangnya bulan suci Ramadan, amalan yang pertama, satu, kasratuz zikr, suruh banyak berzikir kepada Allah. Bu, Ya, Pak Ustadz. Ibu, enakan mana, banyak zikir apa banyak mikir? Zikir, fikir. Enakan zikir apa mikir? Kalau mikir pusing apa kagak? Apalagi mikirin utang, ada yang mikirin utang. Ada, Pak Ustadz. Bu, dosa kita banyak apa enggak? Banyak, Pak Ustadz. Ibu dosa yang paling banyak sama siapa? Suami. Ada yang di sini bunda yang suka ngambil dompet suami? Astagfirullah. Isinya, Pak Nih, Ustadz. maafin ya bunda, Bu MC, maafin. Kalau saya suami, saya kan suami nih saya. Saya suami saya. Saya juga suami. Saya suami. Kalau saya punya rumus, dompet saya adalah dompet istri saya. Dompet istri saya bukan dompet saya. Karena saya suami, wajib menafkahi anak dan istri saya. Amin. Maka dompet saya bebasin buat anak dan istri saya. Maaf, jangan ya bay, masih koma ya. Kenapa boleh saya bebasin? Karena isinya udah saya amanin. Jamaah, jamaah. Ya, Ustadz. Normalnya ada yang bilang ini parah. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini suami kudu sayang sama istri. Betul apa betul? Betul, Pak Ustadz. Suami sayang istri, istri hormat sama suami. Amin. Anak akan ikut dengan sendirinya, dia akan ta'ziman wa takriman kepada ayah bundanya, berakhlakul karimah kepada ayah bundanya. Ya mah. Ya, Pak Ustadz. Kadang-kadang ada nggak anak yang dibilangin susah diatur? Ada. 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 Ada waktunya, Pak Ibu ada waktu di saat mereka memang susah diatur. Di saat itu mereka susah dibilangin, bikin kita jengkel, bikin kita pusing. Jangan kita selalu mengatakan bahwa ya Allah, anak saya susah amat diaturnya. Yakinlah suatu saat bunda, dengan zikir, dengan kita ingat kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah, doain anak kita. Mungkin hari ini bikin jengkel, bikin kesel, bikin stres, bikin pusing. Nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, anak kita yang hari ini bikin jengkel, nanti akan bikin bangga kita sebagai orang tuanya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin, Tapi Pak semangat. Ustadz. Amin. Ini mumpung lagi gerimis nih, doanya dikabul lagi. Amin. Ini ada yang aminnya kayaknya dipaksa. Amin. Kalau sudah bunda hari ini, kita tidak pernah putus asa mendidik anak kita, tidak pernah putus asa jalani hidup kita, terus semangat, tantangan apapun, ujian bagaimanapun, cobaan seperti apapun, kita tidak akan pernah gentar menjalani hidup, karena suatu saat endingnya adalah kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Dan kebahagiaan yang sudah di depan mata apa bunda? Kebahagiaan bagi umat baginda Rasul berjumpa dengan bulan yang disebut syahrul ummati, ini bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita masih ada. Umur kita masih ada. Maka sambut Ramadan yang pertama dengan apa? Biar kita disucikan Allah. Satu, kasratuz zikr. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah.
Bahkan kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan ad-yuksaro bi dzikrillah, banyak ingat kepada Allah, itu bikin kita hidup akan barokah, mati kita akan husnul khotimah. Amin. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bahkan kata Allah dengan kita zikir hati jadi tenang. Semakin berzikir hati kita tenang. Jamaah, Ya Pak Ustadz. ayo bunda jujur, enak mana duduk di masjid apa duduk di rumah? Di rumah Pak Ustadz. Rumah apa masjid? Ayo, misalnya bunda mau berangkat ngaji nih ya. Ini mau berangkat ngaji ya. Ibu mau berangkat ngaji. Mau ngaji. Iya mau berangkat. Iya. Pas mau jalan suami ngomong, ibu mau kemana? Dandan rapi banget. Mau pengajian komite itu kumpul-kumpul wali murid. Baru papa mau ngajak jalan-jalan. Aduh. Mana papa lagi megang orderannya, duit di kantong ada 300 juta. Oh Masya Allah. Baru papa mau ngajak beli emas sama beli kalung, beli cincin ke mall. Ayo jujur, ibu mau tetap ngaji kemari apa ke mall? Ngaji dulu Pak Ustadz. Astagfirullah. Ngaji dulu. Mallnya bukannya siang Pak Ustadz. Ini kata Bu MC ngaji dulu baru ke mall. Iya. Soalnya mallnya bukannya siang Pak Ustadz. Oh bukannya siang. Kalau ibu pilih ngaji apa ke mall? Tadi suaranya kedengeran Ngaji dulu. mall. Ada yang pilih ngaji. Kenapa ngaji? Tapi kayaknya cuma begitu, nggak mungkin hayalan. Tapi bisa jadi ujian hidup ini memang selalu pilihan. Betul Pak? Betul. Seperti ibu dulu, anak waktu masuk sekolah, saya tanya semua yang hadir, waktu anak masuk sekolah ke Sudirman, pasti ada saja pilihan sekolah ini, betul Pak? Betul? Ya. Mudah-mudahan dengan kita pilih Sudirman, insya Allah ini pilihan yang tepat buat memperoleh keberkahan anak-anak kita. Amin, amin, amin. Yakin dan tidak boleh ragu, karena kalau sudah yakin, insya Allah jalannya mansaro ala darbi wasolah. Siapa yang berjalan di atas jalannya, ini saya sampai pada tujuannya. Amin. Amin. Tujuannya Ya Rabbal adalah Alamin. kesuksesan buat anak-anak kita. Kalau udah anaknya sukses, yang paling sukses anak apa orang tua? Kalau anak bunda sukses, yang paling sukses sebenarnya anaknya apa orang tuanya? Dua-duanya. Kalau anak nanti jadi orang hebat, yang hebat tuh anak atau orang tuanya? Anaknya. Kalau nanti anak masuk surga nih anak, bapak ibunya di neraka, relakah anak yang soleh melihat bapak ibunya di neraka? Enggak akan. Tidak akan rela. Tidak akan rela anak yang soleh ngeliat bunda sama ayahnya di neraka. Itulah pentingnya kita didik anak kita biar jadi anak yang soleh. Tapi saya yakin ini mah di depan saya semuanya bunda-bunda yang solehah semua. Ini kelihatannya calon bidadari sorga. Amin. Dari mukanya kayaknya orang kaya semua. Amin. Kaya hati ya Oh Ustadz. kaya apa? Ya mudah-mudahan kaya ilmu, Amin. kaya iman, kaya Islam, kaya ihsan. Kalau sudah iman, Islam dan ihsan, insya Allah jadilah kita manusia yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Amin, ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Yang kedua, selain banyak zikir, siapa mereka yang disucikan Allah sebelum datang bulan yang suci Ramadan? Sebelum datang bulan yang penuh dengan ampunan Ramadan, dia sudah diampuni oleh Allah. Selain an yuksaru bi dzikrillah kasratu zikr, yang kedua adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Bu, Ibu, ini kan bulan Sya'ban ya. Ini bulan Sya'ban ini. Sya'ban ini bulan. Kalau kata orang Betawi, orang Indonesia, Sya'ban itu disebut bulan Roah. Betul. Bulan Roah, orang banyak yang pada ngeroahin orang tua. Maka silaturahim yang bagus, Bu, Ya. jangan cuma silaturahim yang hidup sama yang hidup, tapi sambung di bulan Sya'ban silaturahim yang hidup sama yang mati. Amin. Maksudnya apa yang hidup sama yang mati? Ini bulan Roah, orang-orang yang berada di alam barzah,
Mereka tahu bahwa nanti bakal mendapat keberuntungan di bulan Ramadan. Dia tahu orang yang masih hidup di dunia lagi pada bahagia, lagi pada kebahagiaan, lagi pada memperoleh kegembiraan. Mau datang bulan yang penuh dengan keberkahan Ramadan, maka ajak kami yang sudah wafat dengan kegembiraan itu. Apa maksudnya minta diajak? Kirimkan makanan-makanan orang yang wafat. Apa makanan orang yang meninggal, bunda? Kalau orang yang hidup makanannya adalah nasi kotak, kue kotak, udah pada megang kue kotak. Ya, sudah Kue kotak Ustaz. udah megang. Dah sambil saya ceramah tolong makanannya dimakan aja. Enak nggak bu sambil dengerin ceramah sambil makan? Aduh. Enak ibu puas, saya lemas. Silakan dimakan ya. Itu makanan yang hidup. Orang yang mati doyan nggak makanan-makanan dunia? Maka orang yang wafat udah nggak doyan lagi makanan dunia. Apalagi maaf dulu zaman dulu waktu Islam belum banyak di Indonesia. Kayak apa orang mati didatengin kuburan, dibawain makanan, ada pecakan bandeng, ada sayur sop, ada sate-sate, ikan ayam bekakak. Ngomong dah, Baba udah mati ya, Pak. Ini makanan buat Baba sama emak, tolong makan ya di kuburan berdua biar kenyang. Saya besok mau hajatan, Mbak. Mau acara kriaan, jangan ganggu ya. La ilaha illallah. Orang udah mati dalam kubur, bukan lagi makanan dunia. Yang dia tunggu ada cuma satu, waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang kagak bosan doain orang tuanya. Betul Pak? Betul? Betul. Ibu, Iya Pak Ustadz. banyak berdoa buat yang wafat di bulan Sya'ban. Kalau bahasa kami itu banyak yang pada haulan. Makanya tiap malam, pagi, sore orang pada haul di bulan Sya'ban. Kenapa mereka pengen silaturahim buat yang wafat sama yang hidup? Biar supaya yang hidup bahagia, yang wafat di alam barzah insyaallah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang kedua silaturahim yang hidup sama yang hidup. Nah, kalau kata Hadratus Syekh Abu Yakin Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, jangan mimpi puasa kita diterima Allah. Jangan mimpi amalan Ramadan kita besok di bulan suci Ramadan diterima Allah. Puasa kita, tarawih kita, ibadah Ramadan kita diterima Allah. Jangan mimpi kalau masih sebelum puasa Ramadan kita masih belum menyambung silaturahim yang putus. Belum disambung silaturahim yang putus, biar disambungin, yang kusut dilurusin, yang renggang dirapatin, maka tidak diterima ibadah kita di bulan Ramadan kalau silaturahim kita masih ada yang putus di bersama saudara kita. Makanya cakep sebelum Ramadan kita ada yang tarhib bersama-sama sambil kita bermaaf-maafan. Bu, ya, bagusan mana maaf-maafan bis lebaran? Maaf-maafan itu pas habis puasa atau sebelum puasa? Sebelum. Yang bagus itu sebelum datang Ramadan. Sambung tali silaturahim. Kalau ada istilah, kalau orang Bekasi ada monggahan. Orang Indonesia ada monggahan. Monggahan itu sebenarnya bahasa Indonesia yang diartikan maknanya dalam untuk apa? Silaturahim sebelum pada puasa Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan. Orang silaturahim gak ada ruginya, bahkan bikin panjang umur, murah rezeki. Amin. Bahkan silaturahim itu bikin kita hidup bahagia. Amin. Bisa jadi bunda duduk sekarang bersama-sama, saya yakin salah satu dari kita yang duduk di sini ada yang lagi dicintai Allah, lalu dia mengaminkan tangannya dan berdoa, lalu dia aminkan doa kita, diterima oleh Allah. Semua yang hadir diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya yakin dari wajah-wajah ini bunda-bunda yang doanya diterima sama Allah. Amin. Diterima sama Allah. Amin, amin. Ramadan udah di depan mata, sambut dengan yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Amin. Yang disebut dengan istilah begini, Bu, Ibu. Ya Pak Ustadz. Ibu pernah dengar ya, ada hadis yang begini bunyinya nih ya. Hadis begini bunyinya. Hadis. Iya Pak Ustadz. Ya ada hadis. Iya. Ada yang bilang hadis ini doif. Di Fadailul A'mal boleh kita pakai. Tapi ternyata nih hadis banyak di kitab-kitab, Bu.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah, Ya Pak Ustadz. man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Siapa yang girang datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh dari bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, kias dari girang itu gembira datangnya Ramadan. Kita jangan bilang gembira cuman ya yes besok Ramadan, bukan itu. Kalau kata Syekh Mutawali yang tadi saya katakan di awal, orang yang gembira diekspresikan pertama dengan kasratuz zikr, dia banyak ingat kepada Allah, ibadahnya semakin meningkat. Kemarin kan kita Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Mudah-mudahan orang berjalan biasanya ke depan sama ke belakang, Bu. Bu. Ya Ustadz. Bu. Ya Ustadz. Emang kedinginan apa ngapa ini? Orang kalau jalan ke depan sama ke belakang. Orang kalau naik ke atas sama ke bawah. Maka hidup harus ada kemajuan, harus ada peningkatan. Betul? Betul Ustadz. Bulan Sya'ban harus jadi bulan lebih baik daripada yang bulan-bulan lalu. Amin. 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 Maka bulan Sya'ban jadi momentum saat kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan bahagia. Yang pertama, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gembirakan hati kita dengan silaturahim. Silaturahim dengan gembira. Nih biasanya kan ada baik orang ya Bu ya, yang kadang-kadang bikin kesel kita, ada baik orang yang bikin kesel kita, ada. Kadang-kadang ada juga tetangga yang rese, ada. Tangga rese ada. Ada Ustadz. Lah, kita beli mobil, dia beli bodrek. Ada nggak? Bu, Ya Ustadz. ingat, tidak beriman seseorang, tidak dikatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat kalau dia belum menghormati, memuliakan tetangganya, kata Nabi. Kalau ibu sama tetangga lagi ada sedikit kerenggangan, tidak ada salahnya hari ini menjelang Ramadan kita sambung silaturahim. Dengan apa, Bu? Salah satunya gampang kalau Nabi ngajarin kita, menyambung silaturahim yang putus selain datang ke rumahnya. Yang kedua, mamin muslimaini, kata Rasulullah dalam sabdanya. Rasulullah dalam sabdanya. Iya. Nabi bersabda. Iya Ustadz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Ini zamannya pada kemana? Balik lagi Ustadz. Balik lagi. Ketika ada dua orang muslim, dia berjumpa, lalu dia berjabat tangan, fayatasafahani, dia bersalaman aja udah tuh. Maka sebelum berpisah, keduanya udah diampuni dosa-dosanya sama Allah. Salaman itu penting, salaman Bu. Salaman gini. Oh ya Ustadz. Saling gini. Ibu sama suami pulang kerja, berangkat kerja, ibu cium tangannya. Itu bikin rezeki maur-maur di rumah kita. Amin. Amin. Pakam Bu. Paham kagak? Paham. Pengen rezeki lancar sama suami berangkat kerja, cium. Apanya dicium? Terserah. Ibu halal sama suami itu halal, mau cium apa aja. Yang pertama bener kata Bunda, tangannya dulu cium. Itu kalau sudah perginya dicium, pulangnya dicium. Apa kata Hadratus Syekh, guru saya bilang, kalau suami sering dicium tangannya, itu tanda keberkahan, rezeki keluarga tidak akan pernah putus. Amin. Gampang kunci berkah, Bu. Cium tangan suaminya. Ini ada yang diem aja nih, jangan-jangan gak punya suami nih. Yang gak punya suami mudah-mudahan ketemu suami barunya. Amin apa Bu? Kita doain, hidup gak enak loh Bu sendiri. Iya Pak iya. Apalagi musim hujan begini. Artinya ketika ada seorang muslim, dia berjabat tangan, dia bermusafahah, maka sebelum berpisah keduanya udah diampunin dosa-dosanya sama Allah. Yang kedua nih, yang kedua sekarang cara silaturahim. Yang kedua, kalau tadi kan yang pertama bersalaman ya, yang kedua ibu datangi rumahnya.
Kalau rumah tetangga gampang, ikutin perintah Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tubahta marqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Kalau ibu nyayur, banyakin apanya? Kuahnya. Kuahnya. Lalu bagi tetangga apanya? Kuahnya. Nah ini bikin marah terus selamanya. Maksud banyakin kuahnya, filosofi banyakin kuah bunda, banyakin juga isinya. Kalau Ya, orang Ustaz. Betawi nih bu, ini mah orang tua saya, emak saya ini mah cerita pengalaman saya, Ya Ustad. pengalaman saya. Ya Ustad. Saya kan orang Betawi saya, jamaah. Ya Ustad. Kalau nyayur itu orang tua tuh ya nemu ikan seplongkor, atau seplongkor itu ikan 1 ekor, ikan gabus, itu biar tetangga dapat semua gampang, tambahin pakai terong. Jadi ikannya menatu, terongnya biar sekebun, potong-potong. Habis pakai terong ditambahin lagi meninjo, ditambahin lagi daun-daunan, akhirnya tuh sayur penuh bu isinya. Walaupun isinya kebanyakan lompong, terong, dan ternyata kebagian tetangga bu. Alhamdulillah. Ibu, Ya Ustad. ibu, Ya Ustad. ibu besok kalau nyayur banyakin apanya? Kuahnya. Banyakin isinya bagi tetangga. Masya Allah, bayangin mentang-mentang kata Nabi kalau nyayur suruh banyakin kuahnya, kuahnya bagi tetangga. Lah emang lagi marahan bagi tetangga kuah. Akhirnya pas tetangga udah nyampe ngomong, "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Ya Allah, maafin ya bu, mau Ramadan." "Ya Allah, sama, saya juga mau minta maaf, malu nggak enak." "Ya udah, ini ada sayur buat ibu, mudah-mudahan keluarga pada berkah." "Iya dah, kita maaf lahir batin, maafin ya selama ini, tahu nggak sendal kamu hilang, saya mulu yang ngambil." Jujur minta maaf, udah selesai, tahu-tahu ditaruh di meja makan, ambil sendok. Masya Allah, sayur pucung. Pas dipegang tengahnya, ini mana palanya ya? Pas diangkat, lah kok cuma terong. Alhamdulillah, minimal sudah ada silaturahim, maka yang putus jadi nyambung. Amin. Yang nyambung makin erat. Ini yang bikin rezeki berkah, hidup panjang umur dalam taat ibadah. Maka jangan mimpi Ramadan kita diterima Allah kalau silaturahim kita masih putus dan belum disambung ketika Ramadan. Ibu, bukankah ibadah itu yang enak ketika rezeki lagi berkah? Jangan bohong dah bunda, enakan mana sholat lagi banyak duit apa sholat lagi nggak punya duit? Lagi banyak uang Ustad. Ini jangan bohong nih, bu. Tenang, Ustaz. Ibu, Ya Ustad. khusyuan mana sholat kita? Khusyuan mana? Oh, khusyuan. Lagi sholat punya duit apa lagi nggak punya duit? Khusyuan mana? Lagi nggak punya uang Ustad. Oh, khusyuan lagi nggak punya duit. Saya pernah lihat ada bapak-bapak sholat sampai meneteskan air mata, bahkan pas assalamualaikum, saya parahin, akhirnya Pak, tolong kasih saya tips supaya sholat khusyuk bapak bisa meneteskan air mata. Kata si bapak, gampang kuncinya Pak Ustadz, banyak utang. Pas banyak utang ntar katanya sholatnya khusyuk. Astagfirullah, bukan itu yang kita pengen. Khusyuk adalah rasa syukur yang datang merasuk ke dalam jiwa sanubari kita, lalu kita mendekatkan diri dengan sepenuh hati kepada Zat yang Maha Kuasa. Baru khusyuk itu akan tiba, karena hati bersama hati berjumpa dengan Sang Ilahi Robbi. Jamaah, ini saya lihat ngajinya banyak yang khusyuk, udah mulai nih. Saking khusyuknya ada yang badannya tegak, kepalanya nunduk, matanya merem. Ya, mudah-mudahan kekhusyukan kita membawa keberkahan buat kita sebelum datang bulan yang berkah Ramadan. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga nih Bu ya. Ini terusin Pak, udah nih. Udah. Ya. Terus. Maaf Bu MC, sampai jam berapa kita? Masih ada waktu Pak Ustaz, 10 menit Ntar lagi. kalau memang udah kelewat di stop aja. Ya. Soalnya dari tadi saya mengharapkan untuk di stop. Yang ketiga, an la yudhi'a umrohu bil maksiyah. Kalau pengen berkah sebelum datang bulan berkah Ramadan, ayo di sisa bulan-bulan berkah ini atau sisa bulan Sya'ban ini jangan habisin umur bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat bunda,
sama maksiat orang-orang yang suka taklim, ibadah. Saya yakin judi nggak bakal, zina nggak bakal. Kenapa? Orang-orang seperti ahli ibadah dalam kitab Minhajul Abidin, ulama-ulama min ahli ilm itu maksiatnya al-ulama bil hasad. Ulama itu orang ahli ilmu, penyakitnya maksiatnya itu suka hasad, maksiat hati. Kalau maksiat zohir, saya yakin bunda-bunda mah pada bisa nahan. Tapi maksiat batin yang paling ditakuti oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah maksiat hati. Itu yang banyak orang gak sadar melakukannya. Apa itu maksiat hati? Hasad, hasud, riya, ujub, kibir, takabur. Kalau bahasa Betawinya Ibu, Iya Ustaz. bahasa Betawinya apa kalau orang hasad, hasud? Degig. Tahu degig Bu? Ini kayaknya gak paham. The meaning of degig, gak bingung nih. Degig itu artinya itu nggak pernah bahagia lihat orang bahagia. Kalau bahasa orangnya mah seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Itu penyakit hati namanya. Kalau bahasa tadi saya bilang tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Ini mah tetangga beli rumahnya 3 lantai, ninong, papa tolong rawat aku di rumah sakit. Kenapa? Pusing pelaku Pak. Kita udah nikah 20 tahun Pak, tapi nggak kaya-kaya. Itu tetangga baru 3 tahun Pak, mobilnya udah banyak, rumahnya mewah. Jangan iri sama rezeki orang, karena setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Betul? Yap. Saya senang kalau pengajian di tempat ibu-ibu komite yang ada di Sudirman. Saya lihat dari setiap ngaji di sini, wajah ibu-ibu nggak ada yang sama. Saya salah nggak saya ngomongnya? Bener Ustaz. Saya salah? Bener Ustaz. Wajah kita nggak ada yang sama, betul? Betul. Jangan pakai wajah sidik jari kita sama anak kandung kita sama apa beda? Beda. Artinya apa Bunda? Pasti dari zaman ajali, jodoh, rezeki, ajal udah ditentukan dari zaman ajali oleh Allah. Semua kita tidak ada yang sama. Yang pertama rezeki, jangan iri sama rezeki orang, karena setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Yang kedua, jangan iri sama jodoh orang. Emang ada nggak di sini jodohnya sama Pak? Nggak ada. Karena setiap orang udah ada jodohnya masing-masing. Ajal juga udah ditentuin masing-masing. Semua kita ujung-ujungnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Betul Pak? Betul? Betul. Ujung-ujungnya Bunda kita mau lari kemana? Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. presiden. Mati. Oke gas, oke gas, oke gas. Mana gas, mana gas, mana gas, gas mana, gas mana. Jamaah, Ya Ustaz. sorry. Suara siapa itu? Suara siapa? Suara Ustaz. Suara saya. Mau kemana? Presiden mati, gubernur, wali kota, Mati. camat, Mati. lurah. Ada nggak ini Bu RW? RW mati, RT, ibu-ibu, hidup, Ustadz. Tuh, kira saya kuat. Ibu-ibu hidup, Ustadz mati. Mau kemana? Emang semua kita kullu nafsin za'iqatul. Bu, Ibu, mau rajin ngaji, mati. Gak pernah ngaji, rajin ibadah, gak pernah ibadah. Tinggal pilih kita mau mati yang mana. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Selalu diuji oleh Allah. Ada keburukan, kebaikan, itu coba dalam hidup. Makanya sebelum datang Ramadan, mudah-mudahan kita bisa jalan yang lurus. Amin. Menyambut datang yang pertama bulan Syahrus Syam, biar supaya puasa kita besok sudah siap. Yang kedua Ramadan Syahrul Qiyam, malamnya tarawih kita siap. Amin.
Amin. Ramadan syahrul Quran. Kenapa disebut syahrul Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tadi serta menjadi Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Jamaah, Masya Allah Pak Ustaz. Ciluk. Jamaah, Ya Ustaz. Ibu, Ya Ustaz. bulan Ramadan itu namanya banyak. Syahrus Syam, mudah-mudahan puasa kita nanti diterima Allah. Syahrul Qiyam, raweh kita diterima Allah. Amin. Man soma Ramadana aw man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa malamnya dia tarawih ikhlas karena Allah, Allah ampunin dosa-dosa yang telah lalu. Bu, Ibu, ini kan bulan Sya'ban, masih ada sisa waktu lumayan ya. Insya Allah 28 Februari terakhir ya, Bu. Berarti ada waktu panjang, kurang lebih berapa hari? 9 hari ya Bu, kita berada di bulan Sya'ban. Kira-kira kalau ibu yang punya hutang puasa tahun lalu masih ada waktu untuk ngebayar, jangan disia-siain. Biasanya kan kalau ibu-ibu mah ada halangannya. Mereka mungkin kayak dulu saya di kampung saya, ini mah di kampung saya. Di kampung saya ini mah. Kampung saya. Ya. Saya pernah waktu di kampung saya siang-siang ada ibu-ibu bulan Ramadan siang-siang goreng nasi. Saya tanya, ini bunda ngapa goreng nasi orang pada puasa? Maaf Pak Ustadz, saya lagi menstruasi. Lah itu suaminya ikut makan, sama suami saya juga bukan menstruasi tapi mencret. Lagi sakit. Kalau sakitnya parah, ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, boleh kita berbuka, apa musafir atau sakit atau menstruasi atau haid, silakan berbuka puasa, tapi harus diqadha, harus dibayar selesai Ramadan. Ini udah ketemu mau akhir bulan Sya'ban, masih ada waktu untuk mengqadha kalau kemarin belum sempat kita qadha. Jamaah, Ya Ustaz. jamaah, Ya Ustaz. ini makanya dari wajah udah lunas semua ibu ya. Amin. Bu, udah lunas belum? Udah. Ada nggak yang belum dikodok? Udah nggak? Mudah-mudahan semua kita udah lunas. Amin. Amin. Kalau udah lunas di bulan Sya'ban, ayo jangan tinggalin. Kemarin malam nisfu Sya'ban, jamaah. Ya Ustaz. Walaupun sebagian orang ada yang kurang yakin dengan malam nisfu Sya'ban, kalau saya jelasin sedikit, malam nisfu Sya'ban itu malam kebaikan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tabrani, itu hadisnya jelas, dibenarkan oleh banyak ahli hadis. Orang di malam nisfu Sya'ban kalau tahu hebatnya itu malam, kata Rasulullah, semua orang di malam nisfu Sya'ban umat baginda Nabi dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabul waktu malam itu. Kecuali yang dua. Satu, orang yang musyrik kepada Allah. Yang kedua, orang yang hatinya masih demen permusuhan alias suka perpecahan, dalam kurung kaum munafik yang suka mengadu domba orang. Bu, Ibu, bahkan di malam nisfu Sya'ban, ibu malam itu nggak ngapa-ngapain, yang penting sholat jamaah maghrib, ibu sholat isya berjamaah, mau baca yasin kek, mau baca zikir apa kek, mau sholawat banyak, mau istighfar kepada Allah atau tilawah Al-Quran yang lain, bebas. Yang penting malam itu jangan musyrik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Hati kita jangan ada dendam sama satu makhluk siapapun. Hati kita plong, nggak ada dendam sama siapa aja. Kayaknya semua orang adalah orang kita anggap baik. Bahkan kalau bisa malam itu bunda udah maafin orang yang berbuat zolim sama kita. Orang baik itu bukan orang yang orang minta maaf sama kita maafin. Itu belum baik. Yang baik itu orang udah zolimin kita, nyakitin hati kita, membuat zolim kepada kita, dia belum minta maaf, kita udah ngomong sama Allah, ya Rabb, si fulan dan si fulanah yang sudah zolim kepadaku, di malam ini saya bertahajud dan berdoa, aku sudah maafkan semua kesalahan dia ya Allah, ampuni khilaf dan salahnya, berkahi hidupnya ya Allah, jangan sampai gara-gara kezoliman dia kepada saya, rezeki dia susah, urusan dia susah, saya mohon kepadamu ya Allah, maafkan khilaf salahnya, saya
saya pun sudah memaafkan dosa-dosanya atas kezolimannya kepada saya. Itu orang yang baik namanya, Bu. Ibu, itu orang yang baik namanya. Bu, itu orang yang baik. Iya. Maafin orang sebelum orang minta maaf. Ulangi, maafin orang sebelum minta maaf. Mudah-mudahan kita juga udah dimaafin sama orang sebelum orang itu maaf, sebelum kita minta maaf sama orang itu. Karena kita juga sama, Bu, kadang-kadang kagak sadar ucapan kita nyakitin orang, perilaku kita nyakitin orang. Betul apa betul? Mudah-mudahan Allah maafin khilaf dan kesalahan kita. Jangan habiskan umur bermaksiat kepada Allah. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat sekarang, Bu. Bu, yang keempat. Iya, Ini Ustaz. yang keempat ini. Kalau yang ketiga tadi, sebenarnya hadisnya selaras dengan riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, la tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Jangan gemar berbuat maksiat, karena memang orang sekali bermaksiat dia sedang mengundang murkanya Allah. Kalau ibu ada kepala keluarga, suami bermaksiat, kita ngeri satu keluarga dimurkai Allah. Kalau ada kepala daerah bermaksiat, kita ngeri satu daerah itu dimurkai Allah. Yang kita takuti ada satu kepala negara bermaksiat, maka satu negara akan dimurkai Allah. Bu, ibu, makanya bunda bersyukur banget kalau punya suami min ahli ibadah. Pulang mau bawa duit kek, mau kagak, yang penting apa, Bu? Duitnya banyak. Banyak yang dan berkah. penting duitnya banyak dan berkah. Amin apa, Bu? Amin, Ustaz. Ibu senengan mana punya suami ahli ibadah, ke masjid terus, apa suami tukang nyari duit terus? Ayo. Waduh, berat, Ustaz. Pilih, kalau ditanya diem Ibadah ya. aja. Ibu mau punya suami yang tiap hari ibadah mulu ke masjid, tiap hari ke masjid aja, tapi nggak pernah nyari duit. Apa yang nyari duit terus tapi nggak pernah ke masjid? Waduh, nggak mau, Ustaz. Ingat Al-Qasas ayat 77? Widih. Al-Qasas ayat 77 pesan Allah apa? Hidup itu kudu apa? Tawazun. Apa itu tawazun? Bahasa orang ujung harapan, balance. Apa balance? Imbang. Balance. Seimbang, Ustaz. You understand? Yes. Oh, udah yes berarti kelar udah. Harus seimbang antara dunia sama akhirat. Betul apa betul? Tuh. Yuk ayatnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, silakan kejar wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejar itu pahala buat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pada lupain dunia, Bu. Iya, Ustaz. Ibu. Iya, Ustaz. Masa dari subuh sampai zuhur kagak pulang-pulang, di masjid aja muter tasbih tuh suami. Nyari duit kagak, apa kagak, tapi idep. Apa sejuhur, habis surat zuhur lapar, perutnya lapar, pulang minta makan. Habis makan dibalik lagi ke masjid, dia puter lagi tuh tasbih, dizikir terus. Sore asar, habis asar pulang, terus balik lagi ke masjid. Maghrib lapar, makai pulang, habis makan balik lagi ke masjid. Kira-kira seneng nggak kayak gitu, Bu? Enggak. Bu, Enggak, Ustaz. suami yang begitu kalau dia makan, kasih gorengannya gorengan tasbih, sayurnya sayur tasbih, makan tuh tasbih. Artinya apa? Silakan kejar itu pahala buat negeri akhirat, tapi jangan pada lupain dunia. Bu, ya kita hidup masih di dunia, betul? Cinta sama dunia kagak boleh, tapi tinggalin dunia juga belum saatnya, belum dipanggil Allah. Jangan minta agar kita tinggalkan dunia. Bu, Ya, Ustaz. ibu beli mobil, datang ke dealer, bang, saya mau beli mobil, cuman saya nggak punya duit, saya cuman bayar pakai doa Al-Fatihah. Kira-kira kata dealer, ini orang PA ini. Artinya bayarnya pakai apa? Pakai uang. Ibu masukin anak sekolah, ada SPP, bisa nggak? Maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa bayar pakai SPP dengan fulus, saya cuma bisa pakai doa Al-Fatihah. Pasti ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya
Hidup itu ternyata memang penting fulus. Tanpa fulus hidup kagak mulus. Walaupun memang ujung-ujungnya kita pada mampus. Betul apa betul? Betul, Ustaz. Ibu, kejar pahala buat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Rumus hidup cuma satu, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak demen, enggak cinta sama orang yang suka berbuat kerusakan. Bu, Iya, Ustaz. mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Yang pertama banyakin zikir. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga jangan banyak bermaksiat. Yang keempat Menjauhkan diri dari murka Allah. menjauhi diri dari murka Allah. Yang terakhir muhasabah, introspeksi diri. Ayo kita korek-korek kejelekan diri sendiri, jangan pada mengorek aib dan keburukan orang lain, sehingga Ramadan terasa indah kalau dimulai dengan muhasabah. Insya Allah Ramadan syahrus syam, puasa kita diterima Allah. Amin. Amin. Amin.